Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita kembali lagi di channel Belajar Ternak. Salam sejahtera buat bosku semua. Dan jangan lupa ya untuk ikuti terus channel Belajar Ternak ini dengan cara like, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pejantan yang birahinya turun atau pejantan induk yang tidak mau mengawini sang betina, bos ya. Kita akan bahas untuk mengenai hal itu ya. Karena apa? Karena kalau pejantan induk kita tidak mau mengawini betina, alhasil betina kita tidak akan bertelur ya, atau lama bertelur. Dan jika pun bertelur itu nanti hasil telurnya itu banyak yang infertil atau bisa dibilang infertil ya, atau tidak ada nyawanya. Istilahnya tidak akan menetas ya, karena tidak dibuahi oleh sang jantan itu atau tidak dikawin oleh sang jantan itu untuk indukan betinanya ya. Dan kalau hal ini terjadi dan kita biarkan, maka kita akan mengalami kerugian, bosku ya. Maka jangan sampai hal ini terjadi pada indukan kita, pada ternak kita ya. Dan untuk penyebab pejantan itu birahinya turun atau tidak mau mengawini betina, itu ada 3 faktor ya, yang menurut sepengetahuan saya itu ada 3 faktor. Faktor pertama itu bisa karena cuaca ya, cuaca yang kurang bagus, cuaca yang ekstrim itu bisa menurunkan imunnya, yang nanti birahinya juga ikut turun ya. Intinya kesehatannya menurun, lalu birahinya juga ikut turun. Terus yang faktor kedua ini bisa juga dikarenakan pas proses pergantian bulu atau proses mabung ya. Dan itu hal biasa kalau entok jantan lagi mabung atau proses metamorfosis pergantian bulu itu biasanya juga tidak mau mengawini betina ya. Itu biasanya seperti itu. Terus yang faktor ketiga ini bisa dari faktor usia ya. Entok semakin tua pun, kalau semakin tua itu juga kualitas birahinya itu juga menurun, bos ya. Birahinya kalau sudah tua itu menurun ya, tidak semaksimal ketika masih muda ya. Itu juga pengaruh. Yang faktor ketiga itu faktor usia. Nah, oke, tapi tenang saja ya, untuk mengatasi hal ini ya, supaya entok kita tetap birahinya kuat, tetap mau mengawini sang betina, itu ada caranya ya. Oke, caranya seperti apa? Langsung saya tunjukkan saja ya, bosku ya. Oke, untuk caranya kita sediakan 3 bahan ini ya, bosku. Ini yang pertama ada kecambah ya, kecambah atau toge ya. Terus bawang putih, lalu madu ya, madu asli ini, bosku. Tapi misal nggak ada madu juga nggak dikasih madu nggak apa-apa. Yang intinya ada 2 bahan ini ya, ini kecambah dan bawang putih ya. Kalau madu ini sebagai tambahan saja supaya lebih jos ya, lebih menguatkan stamina ya. Untuk madu ini saya kasih madu asli. Oke, untuk cara pengaplikasiannya kepada pejantan entok kita lolokan saja ya. Kita lolokan kecambah dan bawang putih ya. Untuk takaran bawang putih itu bisa 1 butir bawang putih kecil aja ya, atau setengah nggak masalah ya. Kita langsung lolokan dengan tauge, dengan kecambah ini ya, toge atau kecambah ini. Oke, saya contohkan untuk melolokannya ya. Nah, caranya seperti ini, bosku ya. Kita lolokan langsung, kita masukkan dalam tengah-tengah tenggorokannya supaya langsung ditelan nanti. Kalau enggak ke tengah-tengah nanti biasanya diuntahkan, bos. Jadi untuk melolokkan harus sampai ke tengah-tengah tenggorokan. Bisa kita tekan dengan jari kelingking ya, biar masuk ke tengah-tengah tenggorokan. Nah, setelah ini bisa langsung kita
kasih madu ya. Kita lolokan madu juga dengan cara kita masukkan madu ke suntikan ya, ke suntikan seperti ini, tapi nggak usah pakai jarum ya. Nah setelah itu lalu langsung kita masukkan ke tenggorokannya juga ya. Kita lolokan ke tenggorokannya menggunakan suntikan ini, suntikan tanpa jarum ini bos ya. Oke, nah jadi caranya seperti ini ya bosku, untuk meningkatkan birahi pada entok jantan kita. Dan untuk cara seperti ini bisa dilakukan 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali ya, sampai entok itu benar-benar birahinya pulih atau birahinya meningkat, supaya bisa mengawini betina ya. Intinya bisa dipantau setelah kita sering kasih bahan ini, itu dipantau sampai benar-benar kita lihat entok kita itu mau mengawini betina. Kalau tidak ada waktu untuk memantau ya, memantau terus kan biasanya entok juga kalau kita pantau itu tidak mau mengawini betina atau malu ya, semisal kita pantau terus. Jadi kalau tidak ada waktu untuk memantau itu bisa lihat di 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Itu kalau betinanya masih belum juga bertelur, atau bertelur tapi fertilitasnya tidak bagus, itu berarti tidak usah diteruskan. Untuk sang jantannya itu tidak usah diteruskan, lebih baik diganti saja ya. Jadi setelah pemberian bahan ini, kecambah dan bawang putih, lalu kita kasih madu, sudah kita lakukan rutin per 3 hari sekali atau 2 hari sekali, namun belum ada perubahan juga yang dihasilkan, itu lebih baik pejantan kita diganti saja ya. Bisa kita pastikan pejantan kita sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif atau sudah tidak produktif untuk pembuahannya ya. Kalau sudah kita lakukan hal seperti ini tapi tidak ada perubahan pada indukan kita, itu lebih baik pejantannya yang diganti ya. Untuk catatan, setelah rutin kita kasih ini dalam waktu 2 minggu atau lebih, kok betina induk yang sudah pernah produksi kok belum juga produksi, itu lebih baik pejantannya yang diganti. Yang penting kunci utamanya untuk pemberian pakan itu sudah diperhatikan ya, karena pemberian pakan ini kan juga pengaruh sangat besar sekali ya. Untuk pemberian pakan ini yang perlu diperhatikan pemberian pakannya dulu bosku. Dan untuk pemberian pakan ya, ransum pemberian pakan juga sebelumnya sudah saya ulas ya. Kemudian ransum pakan kepada indukan supaya cepat bertelur dan bertelur lebih banyak, itu untuk ransumnya di video sebelumnya juga sudah pernah saya ulas. Untuk yang belum nonton bisa tonton saja bos. Untuk link videonya ada di deskripsi ya, nanti bisa diklik saja linknya untuk menonton ya. Ransum pakan ini kunci utamanya yang pertama ya. Kalau ransum pakan sudah kita berikan sesuai anjuran, namun kok masih produktifnya masih buruk, itu lebih baik yang diperhatikan jantannya, atau jantannya lebih baik diganti ya. Kalau sudah kita lakukan cara seperti tadi masih juga masih juga belum produktif, itu pejantannya diganti saja ya bosku. Jadi intinya itu ya. Oke bosku, semoga bisa dipahami ya bosku. Terima kasih buat yang sudah nyimak videonya sampai habis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.